Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bil Qur'an. Walhamdulillah ala kulli halin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat Desa Gombang, wabil khusus Ketua DKM beserta jajarannya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, remaji, jamaah Majelis Kuliah Subuh Ramadan yang insyaallah semoga terus diberi kesehatan oleh Allah, terus diberi umur yang panjang untuk taat kepada Allah, diberi keistiqomahan untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh solihah, dan kita semuanya menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah, pada hari ini kita diperkenankan kembali untuk bermuajahah, bertemu kembali. Perkenankan saya Warso Winata dari Bodewetan, Pondok Pesantren Darul Rahmah, melaksanakan amanat DKM untuk menyampaikan kajian ngaji bareng di bulan Ramadan ini yang moga-moga menjadi amal soleh kita semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Bapak-bapak sehat Pak? Badan sehat Bu? Kantong sehat? Dompetnya aman deh Bu? Amin ya robbal alamin. Moga-moga sehat lahir batin. Amin. Wis tanggal pinten nih Bu? 21. Insyaallah hari wong Gombang soleh-solehah, rajin-rajin, berarti tadaruse wis 21 juz. Alhamdulillah. Senyum-senyum ki kaning mburi ki. Wis pirang juz Bu? Loh, anak ngekek wis pirang juz. Bapak-bapak sih rajin Pak ya. Oli selikur dorong Pak. Oli selawe likur toh Pak. Moga-moga kita diberi semangat untuk tadarus. Amin. Karena apa? Karena orang yang banyak baca Quran akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Seperti yang saya sampaikan di ayat pertama tadi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kita berharap punya keberkahan dari Allah. Ternyata berkahnya itu sudah ada di depan mata. Apa itu?
Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah berkah buat kita. Oleh karena itu jangan sampai kita sia-siakan, apalagi di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan amal kita dilipat gandakan. Kalau ibu-ibu sodakoh 1000 perak, di luar Ramadan nilainya 1000. Tapi di dalam Ramadan nilainya 700.000. Masya Allah. Karena dalam riwayat 700 kali lipat. Pernah beli bu infak sodakoh 700.000 glotak. Telengane rada abot tuh 700.000 ya. Biasa pira sih bu? 10.000 bu ya. Toh masih anak lebih cilik mana gini? Ternyata 1000 saja jadi 700.000. Ini luar biasa, Masya Allah. Tapi ternyata sudah 21 hari. Tinggal sangang dina maning bu. Ramadane lo. Kayak masih nembek winginane. Ngawali terawih ya bu. Hari ini Gombang terawih penuh mboten Pak, hari pertama Pak. Penuh. Saniki pripun Pak? Saniki J15 baris. Masya Allah, tapi siji-siji. Kenapa? Karena ini sudah masuk final. Lamunan turnamen ke final. Waktu tanggal 1 sampai tanggal 10 penyisihan. Kali turnamen penyisihan timnya banyak. 11 sampai 20 semifinal. Mulai berkurang. Nah, 21 sampai 30 nih, ini final ini. Moga-moga yang hadir di sini semuanya masuk grand final semua. Amin. Sampai akhir kuliah subuhnya tetap, tarawihnya tetap, tadarusnya tetap. Amin ya robbal alamin. Karena apa? Karena amal kita tidak bisa dilakukan di luar Ramadan. Dilipat gandakannya tidak bisa. Jadi kalau ibu sodako 10.000 ping 700 berarti seperti 7 juta. Allah. Jadi kalau kita baca Quran satu halaman itu berarti seperti baca 700 halaman. Oh, Masya Allah. Begitu berkahnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena begitu cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad saja yang dikasih Ramadan. Umat sebelum Nabi Muhammad sama diwajibkan puasa, tapi tidak dalam 1 bulan. Dalam riwayat, para nabi sebelum Nabi Muhammad tetap diwajibkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. 13, 14, 15. Yaumul Bid'ah kalau zaman kita sekarang. Makanya kalau 3 kali 12 berapa jumlahnya? 36. Umat Nabi Muhammad juga dikasih kewajiban puasa. Makanya ibu-ibu, kita ini dikasih kewajiban puasa, bukan kita saja, sebelumnya juga sama. Tapi beda caranya saja. Kalau zaman dulu 3 hari sebulan, kalau sekarang langsung sebulan 30. Kalau tadi 36, sekarang 30 hari. Makanya kalau pengen sempurna, Syawalnya 6 hari. Jadinya berapa? Sama 36. Loh. Makanya kenapa Syawal itu 6 hari, bukan 7 hari, bukan 10 hari? Karena agar sama cara puasanya di tahun sebelum Nabi Muhammad dan ketika zaman Nabi Muhammad. Namun bedanya di bulan puasa kita berada di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini adalah hadiah buat kita. Kenapa? Tadi dilipat gandakan begitu luar biasanya.
Kenapa? Karena pengennya Allah tuh umat Nabi Muhammad masuk surga semua. Amin. Jadi di bulan Ramadan kita bisa nambal berbagai dosa-dosa, berbagai lubang-lubang yang kita lakukan selama sebelum bulan Ramadan. Karena apa? Di dalam surah Al-Qari'ah kita sudah hafal, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Apa artinya, Bu? Jombu. Fa amma man thaqulat, sapa wonge kang amal solehnya lebih berat dari amal buruknya, fa hiya fi 'ishatir radiyah, dia akan hidup bahagia di akhirat nanti. Ingat, Bu, hidup di akhirat itu lamanya sangat lama sekali. Makanya kalau kita hidup di dunia ini, itu kata ayat Al-Quran di dalam surah An-Nazi'at disebutkan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Apa maksudnya? Di ujung surah An-Nazi'at disebutkan, ka'annahum yawma yarawnaha, ketika nanti di akhirat kita dibangunkan oleh Allah, maka kalian akan melihat diri kalian di dunia itu hidup selama apa? Seakan-akan illa asyiyatan. Hidup cuman seperti asyiyatan. Asyiyatan itu apa? Dari siang sampai sore. Jadi hidup di dunia itu seakan-akan, kalau kita sudah lihat sendiri nanti di akhirat, seperti orang yang hidup sangat sebentar sekali. Apa? Dari zuhur sampai maghrib saja. Saking apanya? Saking sebentarnya hidup di dunia ini. Bahkan disebutkan auduha, atau seperti orang hidup dari pagi sampai siang. Ya pasti uang hidup kita cuma 60, 70, 100 tahun maksimal. Sedangkan hidup kita di akhirat berapa kali lipat, berkelipat-lipat. Wong kita di padang mahsyar saja 5.000 tahun. Kita di yaumul hisab menghadap Allah, persidangan Allah 3.000 tahun. Kita kemudian nyebrang Shiratal Mustaqim itu 1.000 tahun. Dan satu harinya di akhirat itu seperti 1 tahun di dunia. Allah. Oleh karena itu hadirin, kata Allah, barang siapa yang amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya di dunia ini, maka dia masuk surga. Jadi, Bu, ternyata saking cintanya Allah, sayangnya Allah ke kita makhluknya, syarat masuk surga bukan tidak punya dosa, bukan. Syarat masuk surga bukan bersih, suci, nggak punya dosa. Tapi apa? Tapi dosanya lebih sedikit dari amal solehnya. Namun ternyata walaupun dengan syarat yang mudah menurut Allah, kita ternyata disebutkan di ayat setelahnya atau surat setelah Al-Qari'ah itu apa? Al-Hakumut. Apa Al-Hakumut? Ternyata kalian itu Al-Hakumut takatsir hatta zurtumul maqabir. Walaupun sudah dikasih syarat ringan, dosa silakan tetap ada, nggak apa-apa kata Allah. Yang penting amal solehmu lebih banyak. Tapi ternyata kalian ini kata Allah, alhaakumut takatsur. Apa alhaakumut takatsur? Alha, kalian lalai. Kenapa lalai? Takatsur karena terus memperbanyak saja. Apa? Memperbanyak harta, memperbanyak jabatan, terus saja dikumpul-kumpulkan. Tapi penyakit ini ternyata tidak selesai saat rambut hitam jadi putih. Saat gigi yang biasanya kuat makan apa saja mulai linu kalau makan yang keras. Dengkul mulai pekrok. Tapi itu ternyata kata Allah tidak merubah karakter manusia kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri.
Makanya disebutkan hatta zurtumul maqabir. Mereka baru sadar kalau masuk kuburan itu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, usikum wa nafsi, ini peringatan dari Allah. Jangan sampai kita terus lalai. Apalagi surat sebelum al-qumut apa? Wal asri. Ini nyambung semua. Al-Quran itu mukjizat, bukan main-main. Susunannya saja luar biasa. Apa wal asri? Wal asri itu peringatan buat kita yang masih hidup, tapi hidupnya sudah rada lama. Kenapa? Karena wal asri menurut Imam Mutawalli Sya'rawi yang saya kaji juga di Istiqlal setiap bulan. Mohon doanya Pak Kiai, Pak Haji, saya hari ini nih 9:30 berangkat kereta untuk ke Istiqlal karena setiap bulan sekali. Minggu ketiga hari Rabu, tapi untuk Ramadan ini minggu kedua. Karena kalau minggu ketiga takutnya kena mudik. Di dalam tafsir Imam Mutawalli Sya'rawi disebutkan wal asri itu bukan hanya demi waktu, tapi demi waktu asar. Kenapa demi waktu asar? Karena kalau misalnya manusia itu sebetulnya siklusnya sama dengan orang yang sholat. Kalau baru lahir masih anak-anak itu baru subuh. Kalau sudah dewasa itu zuhur. Kalau mau maghrib, kalau mau terbenam matahari itu namanya sudah asar. Nah, ningkene siapa kang wis asar le. Tadi lengane anak kang wis jam 5 gini. Anak kang wis setengah 6 gini. Anak kang wis isya delengane iki. Makanya wal asri itu memang demi orang-orang yang sudah asar. Karena kalau kita ngomong lihat ayat setelahnya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu rugi. Coba ngomong kayak gitu di anak yang baru 10 tahun. Nggak ngerti, dia rugi apa baru 10 tahun. Makanya yang rugi itu yang sudah asar, kata Allah. Oleh karena itu hadirin, umur berapa asar tuh? Umur kita standar 60 sajalah, jangan 70, 60. 60 dibagi 4, subuh, zuhur, asar, maghrib, berarti 60 dibagi 4, 15, 0 sampai 15, kita masih tahapan anak-anak sekolah. 16 sampai 30, kita sudah mulai kuliah dan mulai kerja. 30 sampai 45 itu dari zuhur sampai asar, tuh lagi hebat-hebatnya. 45 sampai 60 wis asar. Makanya umur 40 itu disebut-sebut terus dalam Quran arba'ina sana. Bahkan Kanjeng Nabi pun diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Kenapa? Karena usia 40 kalau belum berubah 50, 60, 70 bakalan tetap seperti itu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah peringatan buat kita yang sudah diberi kesempatan panjang umurnya di dunia ini, 40 tahun ke atas. Ayo kita cek lagi Ramadan kita tahun ini sama enggak dengan Ramadan tahun kemarin? Isinya awal-awalnya semangat, tengah-tengahnya sudah mulai malas. Tadarus awal-awalnya sejus, hari kedua sejus, hari ketiga pleketek. Apakah seperti itu? Kalau seperti itu tahun ini sama dengan tahun kemarin, dan ternyata tahun ini sama dengan 10 tahun kemarin, berarti 10 tahun yang akan datang pun bisa jadi Ramadannya akan tetap seperti itu kualitasnya. Dan bisa jadi di saat Ramadan kita terakhir sebelum dijemput oleh Allah, bisa jadi ya Ramadannya anggar mengkoten. Oleh karena itu hadirin, Ramadan ini sebagai tambal buat dosa-dosa kita yang panjang. Selama 11 bulan bahkan sekian puluh tahun ini kita banyak sekali melakukan khilaf, melakukan dosa.
Makanya 1 bulan kita tumpuk-tumpuk pahala. Biar apa? Biar moga-moga dosa dengan pahala di bulan Ramadan minimal rada seimbang. Karena lipat gandanya banyak. Kesempatan yang luar biasa ini, emas. Oleh karena itu ayo sama-sama kita jadikan Ramadan ini, tahun ini khususnya harus menjadi Ramadan yang lebih serius. Karena apa? Karena kuota kita tambah berkurang. Kalau 10 tahun yang lalu, yang sekarang umur 40, masih 30 tahun. Yang sekarang umur 50, 10 tahun yang lalu masih 40 tahun. Tambah ke sini kuota tambah berkurang. Lamun jare wong bodeka, apan mengkonon bae tacung. Lamun jare wong Sunda ka rek kitu wae. Rek kitu wae ajengankeun. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, usikum wa nafsi, ayo sama-sama. Yang berat itu memang melawan malas. Betul. Karena apa? Karena nasihat seperti ini sudah banyak sekali disampaikan oleh para asatid. Baca Quran ya cung, baca Quran ya no. Karena apa? Hadisnya banyak. Ada juga yang menjelaskan tentang Quran adalah syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran itu akan menjadi syafaat di akhirat nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita kan biasa punya asuransi kesehatan. Ini contoh saja. BPJS ataupun asuransi yang lain. Setiap bulan kita bayar 100.000 misalnya. Padahal kita nggak sakit. Yang gratis sebetulnya bayar itu pemerintah yang bayarin. Yang dari RT, yang nggak mandiri sebetulnya bayar. Yang PNS apalagi sungguh sangat bayar karena dipotong dari gajinya. Setiap bulan kita bayar. Padahal bulan itu nggak sakit. Kenapa kita bayar? Karena nanti kalau sakit, kalau dirawat, kalau dioperasi, nggak usah bayar. Itu sebagai jaminan kesehatan kita. Nah, sekarang di akhirat nanti itu lebih mengerikan dari sakit di dunia. 5.000 tahun kita berdiri di padang mahsyar, berdiri tanpa baju, dicuekin sama Allah, dicuekin nggak di ini. 5.000 tahun semuanya kecuali orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah sebagai umat Rasulullah. Dan yang akan membantu selain syafaat Rasulullah adalah syafaat Al-Quran. Syafaat itu kayak apa? Kayak jaminan. Seperti hanya ketika kita sakit, dijamin. Karena apa? Karena kita setiap bulan bayar. Sama dengan jaminan Al-Quran. Jaminan Al-Quran pun harus dibayar dengan rutin. Setiap hari baca Quran, maka akan jadi syafi'an li ashabi. Makanya ibu-ibu, 24 jam sehari, kira-kira kalau 24 jam sehari, seharinya sejam Bapak Ibu kanggo maca Quran. Siap boten? Godeg-godeg gening burigi sejam mawon. 24 jam jaluk sejam bae kang istiqomah tapi keder Pak Ustadz. Ya wis, setengah jam. 30 menit bae jaluk 30 menit coba. Pak Ustadz, 30 menit sih insya Allah deh. Insya Allah 30 menit sih, soalnya kari dibagi 5 baik kan kita sholat 5 kali. Setelah sholat 5 menit 5 menit atau 6 menit 6 menit. 6 menit Bu, hari nonton sinetron dong, jam beli ngantuk. Iya Pak Ustadz ya, hari nonton sinetron lo kuat, hari ning Quran sehalaman beku kelenggut maning. Kliep maning. Oleh karena itu ayo, ini adalah jaminan kita nanti di akhirat.
Pak Ustad, kita lo punten ya Pak Ustad, boten saged maos Quran. Soalnya bengene rada badeg, dikon ngaji udah ngaji. Hari ibu-ibu soalnya bengene wis dikongkon menggawe. Jadi belajar ngaji ya wis. Hari wis semene sih tak kongkon belajar Iqra maning mencurigakan soalnya. Wong majelis taklim seminggu sepisan mereka kadang-kadang let-letan. Wis, kang penting anaknya kudu bisa maca Quran. Ibuwe sebisae mawon apa? Baca Yasin saged mboten? Saged. Nggih mboten? Insyaallah. Pak Ustaz Yasin kan rada ngantuk. Aduh. Waqiah. Lamun waqiah masih angel, kulhu falak binas pun ku Quran. Wis bacaan mawon kulhu falak binas punten balebe. Dudu saking pripun wis semene-mene sih kon belajar ngaji keder gini. Pikirane akeh soalnya. Mikiri dapur, mikiri klambi, mikiri laki segala-gala. Wis macaan kang wis anak, yang penting anaknya kudu bisa ngaji. Mending anter nang cucuwe, putuwe dianter deng bapak tua beli papa. Karena apa? Aja sampai kayak kita barangkali yang tidak bisa ngaji. Tapi tetap jadi Bu, masalahnya ini susah atau males ini? Kalau susah sudah ada caranya tadi. Lamunan bisa maca lancar, macaan Yasin. Bahkan ada pertanyaan ke saya, pripun Pak Ustadz lamun macae lo punten. Macae kang Latine baik. Duduk kang Arabe. Ya kepripun mali. Wong wis waktu semeketen apaan pripun mali. Jadi ya mangga mawon sok maca Latin kang penting tetap niat maca Quran. Ya lebih daripada ngongkon belajar Iqra maning. Ngkowe malahan kabur di teka-teka. Oleh karena itu wis ayo sama-sama Bu. Setelah sholat baca apa saja yang kita bisa wis. Tapi kalau yang sudah bisa baca satu halaman itu paling 3 menit 2 menit yang lancar. Bayangkan kalau satu kali baca selembar rutin, itu yang akan menjadi jaminan kita di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sok ayo dilawan kemalesan nih. Soalnya hari sibuk be terus. Karena sebenarnya sih kalau setengah jam dari 24 jam pasti kita bisa. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya mari kita sama-sama jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk apa? La'allakum tattaqun. Ada 4 hal yang ditanamkan oleh Allah di dalam Al-Quran dari ayat 183 sampai 186. Ayat-ayat puasa itu semuanya ujungnya menunjukkan tentang apa yang Allah inginkan dari Ramadan ini. Kembali saya kasih Ramadan, kata Allah. Tahun kemarin sudah saya kasih, masih mengkonon. Tahun ini saya kasih lagi. Karena tidak semuanya dapat Ramadan. Ada yang sudah dipanggil Allah, ada yang masih ada tapi nggak sehat, dan macam-macam. Oleh karena itu hadirin, yang pertama, Allah berharap kita ini berada di bulan Ramadan seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang biasa kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan selanjutnya akhiruhu la'allakum tattaqun. Kita percepat karena waktu. Yang pertama apa? Ramadan ini pengennya kamu tuh tambah bertakwa. Saya ini sudah sering menyampaikan ini setiap tahun di berbagai tempat, tapi tak deleng kayaknya beli ngaruh. Kayaknya tuh nggak masuk. Ramadan agar membentuk kamu menjadi manusia bertakwa. Takwa priben, Pak Ustaz. Nah, sekarang saya coba rubah. Takwa itu adalah taat. Dan artinya Ramadan ini kita disuruh merenungkan diri kita. Kita ini sudah termasuk hamba Allah yang taat belum? Maksudnya gitu.
Jadi la'allakum tattaqun itu nggak bisa Ramadan tahu-tahu kita jadi orang bertakwa, enggak. Renungkan diri kamu, evaluasi diri kita. Kita ini sudah takwa atau belum? Takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sejauh mana perintah Allah kita laksanakan? Sejauh mana larangan Allah kita langgar? Lamuning dalan, kita melanggar lalu lintas, langsung ditilang kalau ketahuan polisi. Langsung melanggar sekali saja. Kalau di sekolah melanggar aturan sekolah, langsung diperingati atau dihukum. Di pondok langsung dipanggil oleh pengasuh. Ini kita ini sudah berapa kali melanggar aturan Allah? Berapa kali kita ini melanggar undang-undangnya Gusti Allah? Berkali-kali. Tapi Allah tidak ngasih kita peringatan. Allah tidak ngasih kita hukuman. Kira-kira Allah tahu tidak sebetulnya kita ngelanggar aturannya ini? Allah pasti tahu. Tapi Allah sebetulnya lagi nunggu tobate kula kabeh. Masih nunggu ini Allah tuh. Moga-moga tobat. Lamun umur 40 masih durung, moga-moga 41. 41 masih durung, moga-moga 42. Lamun 42 durung 50, 60. Tapi monggo tinggal. Wong-wong gawe ruwet jagat Indonesia ki, kang ning TV-TV kah? Kang korupsi, kang sikut sana sikut sini, kang pengadilan sana pengadilan sini. Kira-kira wong nom ta wong tua? Kang gawe ruwet jagat, kang korupsi ka wong nom ta wong tua? Ari wong nom ya durung bisa korupsi. Pejabat mayoritas wong tua. Kenapa mereka kok tetap begitu? Padahal tinggal kari solate baik, enake kari ibadai baik, tapi ternyata ketangkap KPK. Kenapa? Karena hatta zurtumul maqabir. Kalau hati kitanya ini sudah ada penyakit yang namanya toma. Toma itu apa? Enggak puas-puas. Enggak puas-puas, maka apa yang terjadi? Maka semakin tua bukan malah tobat, semakin tua malah tambah hebat. Hebat apanya? Hebat bobroknya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ayo kita sama-sama selama 11 bulan kemarin atau selama setahun sekian tahun ini, yuk kita cek diri kita. Sebetulnya perintah Allah ini khususnya ibadah saja. Ibadah kita ini sudah berapa banyak yang kita laksanakan? Prosentase hidup kita yang 24 jam ini sebetulnya banyakan untuk yang ibadah atau banyakan yang bukan ibadah? Bu, 24 jam kita ini akean ibadahe tak akean dudu ibadahe. Lamunan ibadah utama kang paling diandal nang ku apa? Salat. Nggih salat do 5 menit sekali salat pun kan kadang-kadang buru-buru. Soalnya apa? Soalnya macai kulhu maning lho aning buriku. Lamun beli kulhu ina atau ina. Dengan apa ce? Soalnya engko iklane pragat. Sinotrone lanjut. Walah dadi sholatku pas nonggoni iklan. Ya Allah, ngurusi toko, wis segala-gala wis. Urusan pegawaian apa sholat kita 5 menit. Standarnya banyak yang kurang. 5 kali 5, 25 menit. Dari 24 jamku. 25 menit dari 24 jam. Beda nolai siji. Pernah dihitung selama 1 tahun sholat kita berapa? 25 menit kali 365 hari sama dengan 152 jam. Sama dengan 6,3 hari. Loh, sholateku lali
lamun cuman ngandel nang salat cuman 6 dina dari 365 hari. Allah, ayo apa ngandel nang apa maning? Ngaji je Pak Ustadz, hari wong Gombang rajin-rajin sedinae ngaji wirid salat sunnah sejam. Yang rajin wirid salat sunnah sejam sehari, setiap harinya istiqomah berarti 365 jam, sama dengan 15 hari. 15 tambah 6 21 hari. 365 hari dari itu cuman 21 hari. Panggo apa saja nih? Makanya wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu, apalagi waktumu yang sudah asar, sesungguhnya kamu tuh banyak yang rugi, kata Allah. Kenapa sih rugi? Orang rugi itu kalau dikasih modal 1 juta tapi nggak balik modal, itu namanya rugi. Nah kita ini dikasih modal apa sama Allah? Banyak sekali. Kita dikasih mata untuk baca Quran, kita dikasih lisan untuk mengucapkan yang baik, kita dikasih telinga, kita dikasih tangan untuk bergerak dalam kebaikan. Sebanyak itu nikmat Allah, tapi ternyata kata Allah banyak yang kalah dari dosanya. Oleh karena itu usikum wa nafsi, saya nasihatin diri saya, ayo kita renungkan Ramadan ini nih. Ini sebagai waktu momen kita untuk merenung. Ini sebetulnya kita ini sejauh mana nih? Karena kadang-kadang hidup kita ini seperti orang yang sedang naik mobil. Kalau kita naik mobil, tujuannya ke Jakarta, nyampe ke Jakarta. Kita naik mobil ke Bandung. Saya ke Bandung sering karena pengurus PWNU Jawa Barat. Alhamdulillah kemarin ketua PWNU, ketua PC kumpul di pesantren. Safari Ramadan hari Senin kemarin, alhamdulillah kumpul di Pondok Darul Rohmah. Sering ke Bandung, jelas karena tujuannya ke Bandung. Bayangkan kalau mobilnya nggak ada tujuannya, kemana mobilnya? Ada yang ngajak ke kiri, ada yang ngajak ke kanan, karena nggak ada tujuan. Itu bisa jadi hidup kita. Hidup kita ini kadang-kadang bisa jadi nggak ada tujuannya, mau kemana nih. Makanya Allah ngasih Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan Ramadan ini momentum kita untuk berpikir. Ya Allah, ternyata kita lamun dihitung-hitung, lamun umure wong wis 20 tahun, turuwe lo wis 20 tahun. Gimana? Karena tidur kita itu satu hari ini 8 jam, sepertiga hidup kita ini sepertiganya tidur, sepertiganya kerja, sepertiganya buat apa? Nah yang tadi ibadah tadi cuman segitu, sisanya scroll, nonton TV, ngobrol. Ternyata bisa jadi sepertiga hidup kita itu. Oleh karena itu hadirin, yuk sama-sama kita renungkan itu. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Yang kedua, Ramadan diturunkan kepada kita untuk apa? Di ayat 184-nya disebutkan, in kuntum ta'lamun. Apa? Renungkan diri kamu, kata Allah, sebanyak apa pengetahuan kamu yang sudah jadi ilmu. Waduh Pak Ustadz, apa bedanya pengetahuan dengan ilmu? Kalau pengetahuan itu sesuatu yang kita ketahui. Nah, ibu-ibu mendengar ceramah para asatid, mendengar ceramah saya sekarang, itu berarti sudah tahu. Nah, itu pengetahuan. Kapan jadi ilmu? Kalau diamalkan, itu baru jadi ilmu. Ramadan ini, di ayat yang keduanya ingin menekankan ke kita, sejauh mana pengetahuanmu selama ini yang sudah kamu amalkan, kata Allah. Ayo, berapa kali kita ikut majelis taklim, berapa kali kita ikut kuliah subuh,
ikut sana sini segala macam, baik nonton di TV, di YouTube, nasihat banyak sekali. Itu ternyata kadang-kadang baru jadi pengetahuan, tidak jadi ilmu. Karena pengetahuan kita hanya untuk diketahui saja, bukan jadi ilmu. Makanya yuk sama-sama di bulan Ramadan ini kita coba cek kembali. Kita ini banyak nasihat yang masuk, tapi kadang-kadang angger bae badeg. Contoh tadi suruh baca Quran berkali-kali sama ulama, tapi tetap saja malas. Apal yang sering disebut-sebut sama para ustadz biasanya, aja ngomong nang uwong, wis pingbira, ustadz ngomong, jangan ngomongin orang. Ngomongin orang itu namanya ghibah. Berapa kali itu kita dengar? Berkali-kali. Tapi kadang-kadang angger bae Pak Ustadz jari ngobrol beli ngomong nang wong lo beli sedep. Lah. Beli sedep ceh. Oleh karena itu hadirin, kira-kira kenapa ini pengetahuan kita ini nggak jadi ilmu tuh kenapa? Karena nasihat yang disampaikan itu baru masuk kuping kanan, balik maning kuping kanan. Boro-boro manjing ke kiri, kuping kanan langsung mental. Kenapa? Karena dia nggak bisa nembus ke hati kita. Orang kalau hatinya mudah ditembus, diomongin setitik bego, langsung sadar. Tapi golongannya kita kadang-kadang diomongi berkali-kali boleh sadar-sadar. Kenapa? Karena hati kitanya susah ditembus. Kenapa susah ditembus? Penuh dengan banyak kotoran ternyata. Makanya ibu-ibu kalau sumur pengen dapat air yang bersih, keluarkan dulu kotorannya. Batunya dikeluarin, tanahnya, pasirnya dikeluarin, baru nanti ada air bersih. Maksudnya apa? Hati kita juga sama. Kalau hati kitanya terlalu banyak sekali penyakit-penyakitnya, banyak kotoran-kotorannya, nasihat sehebat apapun, dari kiai besar sehebat apapun, bahkan dari nabi mungkin, kita kadang-kadang tetap awale bayi iya, kikie ngelakoni maning. Oleh karena itu ayo sama-sama. Ramadan ini sebagai momen buat kita, ternyata nasihat ini banyak yang nggak kita laksanakan. Kenapa? Karena hati kitanya kotor. Oleh karena itu ayo kita bersihkan. Apa yang membuat kotor hati kita? Yang paling banyak apa? Kesirian. Penyakit yang paling banyak menerpa kita adalah iri. Iri ini akan membuat hati kita jadi kotor. Kenapa kita kok iri? Karena kita ini terlalu lama melihat nikmat Allah kepada orang, sehingga kita sibuk melihat nikmat Allah kepada orang, dan kita lupa nikmat Allah kepada kita. Terlalu sibuk kita melihat nikmat Allah kepada orang. Makanya kalau kita baca dalam kitab Nasoil Ibad, kalau kamu masih saja melihat nikmat Allah kepada orang, maka biarkan diri kamu selalu dalam kesedihan. Karena akan selalu seperti itu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, iri ini nantinya jadi dengki, bahaya. Apa dengki? Hasad. Apa hasad? Ini penyakit lagi, tambah tinggi dari iri. Apa hasad? Hasad itu karahatun nikmah. Apa karahatun nikmah? Benci ada nikmat Allah kepada orang. Apa jibukan gawe gelendeng zaman gien? Lamun jamaah kula ka hari ditakoni, apa jibukan gawe pusing, kang gawe gelendeng? Lamun kita bloli bantuan, tanggae oli bantuan. Lamun tanggae oli bansos, kita bloli bansos Pak Ustad. Kang gawe mengkel, pasti RT kun. Oh RT tadi kang salah.
Anak beli RT. RT gini je, kang dipakai bansos sedulure baik. Oh, wes tadi ruwet, tadi tukaran. Padahal RT kan beli waru-waru ya bu. Tulisannya anak sang pusat. Kenapa terjadi seperti itu? Kita nggak senang ada nikmat Allah kepada tangga kita yang dapat bantuan, kitanya nggak dapat bantuan. Karena kita terlalu sibuk melihat nikmat itu kepada orang. Padahal kita juga banyak nikmatnya dari Allah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah iri, nanti naik jadi hasad. Ketika sudah hasad, nanti naik jadi hasud. Apa hasud? Lebih tinggi lagi. Apa hasud? Bukan hanya nggak suka orang lain dapat nikmat, tapi apalagi bukan hanya karahatun nikmah, tapi hubbu izalatin nikmah. Senang kalau nikmat yang didapat oleh orang itu hilang. Itu namanya sudah hasud. Jadi lamunan anak tanggai dua motor anyar, tanggai dua mobil anyar, kalau hasad itu hanya nggak seneng saja. Tapi kalau hasud, moga-moga tabrakan. Itu kelas hasud. Itu yang membuat hati kita kotor sehingga nasihat susah masuk. Apalagi yang paling banyak mengganggu hati kita sehingga susah kali diomongin. Takabur. Apa takabur? Sombong. Pak Ustadz, saya nggak pernah sombong. Saya nggak pernah Pak Ustadz kayak orang tuh yang kayak dadakan. Hari bengen lagi melarat, menindung klub, melakui. Hari wesugi, wah mani mentang sih gile. Wah. Beli pernah Pak Ustadz, beli pernah sombong hotel, beli pernah. Sombong itu bukan itu. Itu mah sudah kelasnya parah sombongnya. Sombong itu apa? Takabur itu apa? Takabur itu asal kata dari kabaro yukabiru apa? Merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain tanpa diucapkan, itu sudah takabur. Ketika lihat ada orang yang lebih melarat dari kita, lebih miskin dari kita, kitanya ngerasa lebih bangga. Wah, ya beli nurut nih kita. Ada orang yang ekonominya masih rendah, ngomongin kita, ente urusi bae dewek urip masih blangsak ngomongin kita. Ada lagi ini kebiasaan yang kurang baik. Nggak terasa itu nggak baik. Contoh, ning anaknya gak ngomong ngeten. Nok, cung, belajar kang rajin ya, ambil aja kaya wong kano. Uripe blenak. Miskin. Loh. Belajar ya nak, ambil aja kaya wong kan. Seakan-akan bener, tapi salah. Kenapa? Karena kita sedang mengajari mereka merendahkan orang lain. Seharusnya minimal bilang begini, nak belajar ya, nanti moga-moga kamu bisa bantu orang lain. Bantu, jadi bukan ambil aja kaya wong kan. Itu akan menumbuhkan rasa bahwa kita lebih tinggi dari mereka. Begitu banyak konsepnya ini, begitu banyak. Kita ini kadang-kadang Masya Allah, makanya karena kehidupan kita sudah seakan-akan disetir oleh apa? Oleh duit. Bukan gawe pusing urip apa? Ibu-ibu nih kene kan paling gawe pusing urip apa? Duit. Doalah duit. Ibu-ibu siapa? Jadi bapak duit. Ibu-ibu apa? Pada baik bu. Menang baik lah nih. Duit apa ada baik bu? Pada baik kalau kita bu. Duit ternyata udah menjadi ukuran, udah menjadi barometer hidup. Makanya aneh kadang-kadang gini bu, kalau saya di majelis atau di apa tuh, ibu-ibu besok patungan kanggo peringatan Isra Mi'raj. Pira je 20.000, larang temen Pak Ustaz. 20.000, ya wis kenen baik. Ibu-ibu 20.000 beli dadi.
Engkau pas Isra Mi'raj kumpul nang berkat 10-an. Siap Pak Ustaz. Padahal berkat ku 50.000. 5.000 ping 10 50.000. Tapi kau ngumpul nang duit 30.000 godeg-godeg. Coba kenapa? Karena otak kita ini kadang-kadang sudah mendewakan yang namanya duit. Makanya saya tanya, ibu butuh duit atau butuh beras? Ayo, butuh duit atau butuh beras? Padahal duitnya untuk beras, tapi nyebutin duit. Butuh kelambi atau butuh duit? Duit angger, padahal angger duitnya kok nggak tunggu kelambi. Kenapa? Karena otak kita ini dari dulu sampai sekarang di doktrin duit. Makanya lamun kondangan ning tempatnya wong sugi karo wong melarat ramean di yo kan wis duduk kondangan baik tahlilan wong sugi karo wong melarat hari ini gombang ramean di ya Allah semono wong wis langka wae lho ya. Wani angger dihitung-hitung. Dengan apa je? Hari ini wong sugi rame, sholawatane gede. La ilaha illallah. Allah. Oleh karena itu hadirin ayo sama-sama. Salah satu penyakit hati kita tadi apa? Membanding-bandingkan orang dengan cara kita. Ini penting, ini tidak penting, ini terhormat, ini tidak terhormat. Akhirnya apa? Sebetulnya kita sedang merendahkan orang lain kadang-kadang. Oleh karena itu ayo sama-sama hilangkan penyakit-penyakit hati ini. Dengan apa? Dengan banyak baca Quran, dengan banyak wirid. Bersih sendiri nanti. Sok wirid yang banyak. Sambil berpikir sisi positifnya. Insya Allah ketika hati sudah bersih, nasihat akan mudah masuk. Yang ketiga, Ramadan itu tujuannya yang ketiga, la'allakum tashkurun. Di ayat 185. Apa tujuannya? Kamu di bulan Ramadan harus merenung diri kamu termasuk makhluk yang bersyukur atau tidak. Tuh. Ulang ini kita ki, ake ngelendengi, tak ake syukure. Ning laki, ibu-ibu ke suami, ake ngomele, tak ake nyeneng nangi. Lamun kongkon milih duit, tak milih laki. Halo, milih duit, tak milih laki. Lamunan laki ning omah oli gaji 50.000, lamunan ngerantau gaji 200.000, pokok ning omah takon ngerantau. Lo berarti pengen duitnya baik. Enak duitnya baik. Ya Allah, usikum manafsi. Yuk kita sama-sama berpikir, kita ini sudah bersyukur belum? Pernah beli lamun tangi turu terus laki masih turu ning pinggir kah? Alhamdulillah ya Allah masih dua laki. Anak beli kamu konon. Boro-boro. Ngorok bae bisa aja. Bekel mana-mana aja ning kene. Padahal kang gawe umah lakine. Kang gawe kamar lakine. Lakine turu ning sofa. Ya Allah. Bapak-bapak kedik tangi turu masih ndeleng rabi, alhamdulillah masih 2 rabi. Mengkonon le. Paling pikirannya kah? Andai saja rabiku luwi ayu sengkiyen, delokane seneng urip gila. Mbak ibu-ibu, hari ana wong lanang ganteng masih ngelirik beli. Ibu-ibu kinsi masih ngelirik. Wis semene le. Hari bapak-bapak jadi takoni. Wis sampai tua kan ana wong ayu sih anggar ngelirik bang. Ibu-ibu sih beli soalnya biasa. Maksudnya apa? Usikum manafsi.
Hidup kita ini kadang-kadang tambah kesini tuh tambah nggak syukur. Karena apa ya tadi penyakitnya terlalu lama melihat nikmat Allah kepada orang. Padahal Kanjeng Nabi sudah sampaikan, fal yang turun ila man dunahu malan. Kalau kamu pengen melihat ekonomi orang, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, beli pragat. Nah, ibu-ibu asli weru, bapak-bapak sih bu. Ibu, mbak weru beli arane Raisa, penyanyi kah? Raisa. Weru tuh mbak. Pernah curhat ning kula. Tapi kan ning TV kita ning umat. Ternyata jari Raisa wis kawin ya Bu ya. Suami jari selingkuh. Iya ta Bu? Weru beli. Gaya bae weru wong si weru kabeh ini. Alah. Apa maksudnya? Waktu Raisa nikahan, Indonesia berkabung. Allah, Anda pasukan barisan sakit hati. Karena apa? Raisa wis kawin. Saking apa? Saking ayuwe. Ternyata laki kang arane Hamis Daud ya. Selingkuh. Ya Allah. Wong wadon semono ayuwe lho tetap diselingkuhi. Maksudnya apa? Dulu cerita gosip gini, maksudnya apa? Ketika hati kita sudah ada sifat tomak, nggak merasa puas, sudah dapat yang kita pengen maning. Ya beli Pak. Oh, lamunan oli sing bengen kawin maning ini. Lamunan ada duitnya apa ya? Lah duitnya bae. Ibu lo pengen duit, lamun ning dalan kaje. Ya Allah Pak Ustad. Iki mobil atusan ning dalan ki, laku mobil kita je. Saking pengen duwe mobil, maksudnya saking pengen duwe mobil. Mobilnya uang kabeh iki Pak, laku mobil kita ki. Kenapa? Padahal wis duwe motor, pengen duwe mobil. Sok wis oli mobil, pengen maning. Terus saja. Makanya anak uang pengen dadi wali kota. Terus pun dadi gubernur. Pengen dadi gubernur, wis dadi gubernur, pengen dadi presiden. Wis dadi presiden, kin si contoh beli nyebut uang. Pengen 2 periode, pengen 3 periode. Beli bisa anak kayak kudu dadi presiden. Anak beli kamu kuatan ning negara uang. Dudu ning Indonesia. Kenapa? Kalau sudah hati itu sudah diisi penyakit tomak, katakan yang Nabi, kamu dapat 2 gunung emas, tetap akan cari gunung emas yang ketiga. Temenan. Makanya hati itu memang kudu nerimo. Aja deleng munjuk, delengnya mengsor. Duwe motor, alhamdulillah. Ake wong masih duwe pit, alhamdulillah. Ake wong masih melaku, alhamdulillah. Ana wong belum bisa melaku. Nggo kursi roda apa nandeleng? Melas. Yang terakhir, la'allahum yarsyudun, ayat 186. Apa? Allah menyuruh kita bulan Ramadan agar berpikir kita ini sudah dewasa atau belum. Yarsyudun itu dewasa. Golongan ini kita ki dewasa umure baik, tak sudah dewasa akale. Jangan-jangan umure si dewasa tapi tukaran kayak masih bocah cilik. Anak beli wong kang seneng tukaran. Umure delangane wis beli enom maning, beli nyebut tua, beli enom maning, tapi masih tukaran bae. Bahkan tukarannya karo adine, tukaran karo kakange, kayak masih cilik. Oleh karena itu usiku manafsi. Yang keempat, Ramadan ini nyuruh kita berpikir kita ini sudah dewasa atau belum. Apa sih dewasa? Panjang dewasa itu. Sifat-sifatnya banyak, tapi satu saja karena waktu. Apa? Lamun bocah cilik kah, isuk-isuk dolanan, lincian, awan layang-layangan, sore melayu-melayu, segala macam dilakoni. Karena apa? Dia tidak merasa ada tanggung jawab. Orang dewasa harus bertanggung jawab. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, Ramadan ini harus berpikir kita ini sudah bertanggung jawab belum dalam posisi kita. Sebagai seorang istri, apakah sudah bertanggung jawab sebagai seorang istri?
Apakah seorang ibu sudah bertanggung jawab sebagai seorang ibu? Sebagai seorang suami, apakah kita sudah bertanggung jawab sebagai seorang suami yang baik? Sebagai ayah yang baik? Kita juga anak, bukan kita punya anak saja, kita juga anak orang tua kita. Apakah kita sudah menjadi anak yang baik? Kalau ibu bapak kita masih ada, harus kita hormati dan kita bantu. Kalau sudah tidak ada, jangan sampai lupa. Mereka itu sedang menunggu bacaan Yasin kita. Sebagai pejabat sudah bertanggung jawab belum? Sebagai ketua sudah bertanggung jawab belum? Terus saja berpikir, kita ini sudah tanggung jawab atau belum? Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadi renungan buat kita. Yang pertama apa? Bahwasanya Ramadan ingin agar kita merenung, kita ini sudah benar atau belum secara ketaatan kepada Allah. Kalau belum, ayo perbaiki. Kalau nggak diperbaiki sekarang, Ramadan saja masih nggak benar, di luar Ramadan bisa lebih parah. Yang kedua, kita disuruh untuk merenung apa? Berpikir sudah banyakkah nasihat yang masuk kepada diri kita yang kita amalkan? Apakah nasihat ini mental semua? Nasihatnya banyak tapi nggak ada yang diamalkan. Yang ketiga, apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau malahan sering gelendeng atau malahan sering kesirian? Yang terakhir, apakah kita termasuk orang-orang yang bertanggung jawab atau tidak? Semoga ini bisa menjadi Ramadan yang lebih baik buat kita. Amin. Dan semoga kita semuanya mendapatkan piala nanti di akhir bulan Ramadan dan minal a'idina wal faizin. Artinya apa? Dosa-dosa kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabatin Rasulillahi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ilal khairi qarribna wa anil syarri ba'idna wa qdi hawaijana fid dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada yang mau berminat mondokkan anak, monggo Bu. Di Bodewetan ada SD, SMP sama SMA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.